Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutiara Syifa dari kelas 11 TKJ 2. Kali ini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote, kita membutuhkan kabel. Kabel untuk meremote adalah kabel konsol atau yang biru ini ya teman-teman. Pertama, kita tambahkan PC di samping router, lalu kita hubungkan dengan kabel konsol. Kita pilih yang konsol, lalu pilih port yang RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Biasanya kan kita konfigurasi pada router atau switch, masuk pada tab CLI. Tab CLI ini hanya ada di Cisco. Di real device itu tidak ada. Untuk adanya, kita membutuhkan kabel konsol dan dihubungkan ke komputer. Nah, yang jadi masalah itu, kabel konsol itu tidak panjang. Paling panjang mungkin sekitar 3 meter atau 2 meter atau 1 meter. Untuk solusi masalah seperti ini, kita ada yang namanya Telnet dan SSH. Apa sih Telnet dan SSH itu? Telnet dan SSH agar bisa melakukan remote dimanapun dan kapanpun. Agar bisa meremote Telnet dan SSH, kita konfigurasi pada switch atau routernya menggunakan konsol, lalu setelah itu bisa diremote dimanapun dan kapanpun saja. Untuk meremotenya, kita memerlukan yang namanya internet ya teman-teman, dan router atau switchnya juga harus terhubung dengan internet agar bisa meremote dari manapun. Selanjutnya, kita akan mencoba konfigurasi telnet. Kita langsung masuk saja pada router, lalu masuk pada mode konfigurasi, lalu kita ketik LAN VTY 0 tanda tanya. Di sini teman-teman bebas mau pakai 0 berapa saja. Di sini ada 1 sampai 15. Di sini misalkan kita pakai 02 saja. Kita ketik LAN VTY 0 spasi 2. Untuk komen LAN VTY ini artinya adalah untuk berapa orang saja agar bisa masuk ke telnetnya secara bersamaan. Di sini 0 sampai 2 ini ada 3 untuk bisa connect ke telnetnya secara bersamaan. Selanjutnya, kita masukkan passwordnya. Kita ketik password admin. Lalu ketik login. Komen login ini adalah saat kita akan masuk pada telnetnya, kita akan memasukkan passwordnya. Selanjutnya, kita ketik transport input telnet. Atau kalau kalian mau konfigurasi SSH, ketik SSH. Sebenarnya transport input ini by defaultnya di routernya adalah all. Artinya untuk komen transport input ini untuk remote security apa yang akan kita gunakan. Nah, untuk by default all artinya bisa telnet dan SSH. Jadi sebenarnya tidak usah menggunakan komen transport input karena by defaultnya juga sudah all. Kita akan konfigurasi telnet saja, tidak memakai SSH. Di sini kita masuk pada transport input telnet, lalu exit. Oke, sudah, itu untuk konfigurasi telnet ya teman-teman. Kita membutuhkan 4 komen, yaitu LAN VTY, password, login, dan transport inputnya. Oke, kita langsung coba di komputernya. Kita pilih salah satu PC, lalu ke desktop, lalu pilih telnet atau SSH client. Di sini connection type-nya kita pilih telnet. Untuk IP address, kita menggunakan IP VLAN ya teman-teman. Bebas mau yang IP VLAN berapa. Namun di sini kita akan menggunakan IP VLAN 10 saja. Di sini masukkan IP-nya bukan IP 10.0, tapi PIP gateway-nya. Nah, di sini IP routernya 1 ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ketik 10.10.10.1. Lalu connect. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk pada telnetnya. Oke, kita masukkan passwordnya, yaitu admin. Teman-teman jangan risau kenapa tidak muncul tulisan di sini agar aman. Lalu enter, dan bisa dilihat kita sudah masuk pada telnetnya atau tab CLI pada routernya. Kita coba masuk pada mode privilege, kita ketik enable, lalu enter. Dan bisa dilihat sendiri, sekarang kita tidak bisa masuk pada mode privilege. Karena di routernya kita belum setting security-nya atau belum setting enable secret-nya. Oke, kita coba setting di routernya agar bisa masuk pada mode privilege. Kita ketik enable secret sekolah.id, lalu enter. Lalu kita coba balik lagi pada PC-nya. Masuk pada telnet atau SSH, lalu pilih telnet,
Lalu masukkan IP-nya. Di sini kita akan gunakan IP VLAN 20. Kita ketik 20.20.20.1. Lalu connect. Lalu masukkan passwordnya yaitu admin. Lalu enter. Lalu masuk pada mode privilege. Lalu masukkan passwordnya yaitu sekolah.id. Dan bisa dilihat sendiri bahwa kita sudah masuk pada mode privilege. Selanjutnya kita coba masuk pada mode global konfigurasi. Dan bisa dilihat sekarang kita bisa mengkonfig. Jadi di sini kita tidak usah memakai tab CLI lagi. Di video sebelumnya kita sudah konfigurasi telnet. Namun beberapa orang mungkin menganggap bahwa telnet itu kurang secure karena disuruh masukin passwordnya doang. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi telnet dengan menggunakan username dan password. Pertama kita masuk pada router, lalu ke mode privilege, lalu ke mode konfigurasi, lalu kita ketik username admin1, password admin1, lalu enter, lalu kita ketik LAN VTY 0-2, lalu ketik login lokal. Untuk yang video sebelumnya, yaitu komennya login doang, itu hanya disuruh memasukkan passwordnya saja, tidak disuruh memasukkan username-nya. Nah, di login lokal ini disuruh memasukkan username dan passwordnya. Selanjutnya kita ketik transport input telnet, lalu exit. Oke, sudah selesai. Kita coba pada PC-nya. Di sini kita masuk lagi, lalu kita pilih yang telnet. Lalu IP-nya adalah 40.40.40.1 menggunakan IP VLAN 40 ya teman-teman. Lalu kita connect. Sekarang disuruh masukin username-nya. Oke, tadi untuk username-nya adalah admin1 dan passwordnya adalah admin1. Kita masuk pada mode privilege dan kita masukkan passwordnya sekolah.id, lalu enter. Dan sekarang kita sudah masuk pada mode privilege. Selanjutnya, kita akan mencoba konfigurasi SSH pada router. Oke, kita langsung saja masuk pada routernya. Untuk mengkonfigurasi SSH, kita membutuhkan yang namanya key. Dalam hal ini, karena SSH ini secure ya teman-teman, jadi konfigurasinya adalah crypto key generate RSA. Lalu enter. Nah, di sini kita dikasih tahu bahwa kita disuruh ganti hostname-nya. Jangan menggunakan nama yang router, karena router itu sudah banyak yang pakai ya teman-teman. Oke, kita langsung ganti saja hostname-nya. Kita ketik hostname. Ini bebas ya untuk hostname-nya, kalian mau apa. Di sini saya ketik hostname Mutiara. Lalu enter. Lalu ketik crypto key generate RSA. Lalu enter. Di sini kita dikasih tahu lagi bahwa kita harus bikin domain name-nya agar bisa mendapatkan kuncinya. Oke, kita langsung masukkan konfigurasinya. IP domain strip name mutiara.id.com. Lalu ketik crypto key generate RSA. Lalu enter. Di sini kita disuruh masukkan how many bits in the module. Untuk by defaultnya kita disyaratkan memakai yang 1024. Lalu enter. Setelah kita mendapatkan key-nya, lalu kita konfigurasi transport input outputnya. Kita ketik LAN VTY 0-2. Artinya 3 orang yang bisa login secara bersamaan. Lalu enter. Lalu ketik transport input SSH. Enter, lalu exit. Oke, sudah selesai untuk konfigurasi SSH-nya. Oke, kita langsung saja pada pengunciannya. Misalkan di sini kita memakai PC 13, lalu ke desktop, lalu ke telnet atau SSH client. Lalu masukkan connection type-nya yaitu SSH. Lalu hostname atau IP address-nya kita pakai VLAN 40. Kita ketik 40.40.40.1. Lalu untuk username-nya yang tadi kita sudah bikin yaitu admin1. Oke, kita langsung connect. Dan sekarang kita sudah masuk pada SSH-nya. Ini kita langsung saja masukkan passwordnya admin1. Dan di sini kita masuk pada mode privilege. Lalu masukkan passwordnya yaitu sekolah.id.
Dan sekarang kita sudah bisa mengkonfigurasi router pada komputernya. Selanjutnya, kita akan mencoba konfigurasi IP pada switch. Misalkan di sini kita pakai switch yang satu ini, lalu masuk pada tab CLI, lalu masuk pada mode privilege, mode global konfigurasi, lalu interface VLAN 10. Bebas mau masuk pada VLAN yang keberapa. Lalu enter, lalu masukkan IP address-nya, misalkan IP address 10.10.10.99. Bebas ya untuk angka terakhirnya. Lalu masukkan subnet mask-nya, yaitu 255.255.255.0. Lalu enter. Di sini switch-nya membutuhkan gateway-nya agar bisa saling berkomunikasi dengan PC lainnya. Di sini kita masukkan komennya IP default strip gateway 10.10.10.1. Begitu ya teman-teman untuk konfigurasi IP address pada switch, yaitu kita masukkan interface-nya mau berapa. Lalu kita ketik interface VLAN 20. Lalu ketik IP address 20.20.20.99. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita ketik IP default strip gateway 20.20.20.1. Lalu ketik do show IP interface brief, dan bisa dilihat bahwa sekarang VLAN 10 IP-nya adalah 10.10.10.99, 20.20.20.99, dan ini sudah up ya teman-teman. Kali ini kita akan mencoba konfigurasi SSH pada switch-nya. Untuk konfigurasinya sama saja ya teman-teman. Pertama kita bikin hostname-nya terlebih dahulu. Kita ketik hostname sw strip mutiara, lalu enter, lalu ketik IP domain strip name sw strip mutiara.id.com, lalu ketik crypto key generate RSA, lalu kita ketik 1025, enter, lalu ketik username admin 2. Selanjutnya ketik username admin 2, password admin 2, lalu ketik LAN VTY02, lalu ketik transport input SSH, enter, lalu ketik login lokal. Sudah selesai, itu untuk konfigurasi SSH pada switch. Selanjutnya kita coba konfigurasi pada PC 13, lalu masuk pada telnet atau SSH client, lalu kita pilih connection type-nya adalah SSH, lalu hostname atau IP-nya kita masukkan 10.10.10.99. Untuk username-nya yaitu admin 2. Lalu kita connect. Dan bisa dilihat sendiri bahwa kita sudah masuk pada SSH-nya switch. Lalu masukkan password-nya yaitu admin 2. Lalu selanjutnya kita konfigurasi SSH-nya. Kita masuk pada mode privilege. Di sini kita belum setting enable secret-nya pada switch-nya. Lalu kita coba setting pada switch, ke mode CLI, lalu exit, lalu kita ketik enable secret sekolah.com, enter, lalu kita coba pada PC-nya, kita pilih yang telnet atau SSH client, lalu connection type-nya SSH, lalu untuk hostname atau IP address-nya kita coba yang 20.20.20.99, lalu untuk username-nya admin 2, lalu connect, lalu masukkan password-nya yaitu admin 2, lalu ke mode privilege, lalu kita ketik password-nya sekolah.com. Cukup sekian untuk materi hari ini, sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.